datang naik itu perahu bareng-bareng. Tapi ini anak muda pada cuek aja, asik dengan gitarnya, asik dengan nyanyiannya. Dia nyanyi girang ya sambil ya ada tokipan tuh. Tahu ya. Wah, dia ada minuman keras, ada Johnny Walker, brandy, ada kopi bencong juga. Miring. Kopi bencong. Walhasil dia sambil mabuk sambil nyanyi. Entah dia nyanyi apa. Mungkin kalau di pinggir pantai anak-anak ska atau reggae kan. Dia nyanyi yang model-model Tony gitu. Mati lah. Udah dulu banget. Jadi walhasil dia nyanyi senang-senang. Ini muridnya Imam Ma'ruf Al-Qarni romannya rada kesal. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan ulama. Ini anak muda nggak muliain orang soleh, bahkan wali min auliyaillah. Akhirnya rasanya pengen banget ditebalikin, pengen ditegurin. Cuma kata Imam Ma'ruf Al-Qarni jangan, justru didoain sama beliau. Allahumma kama farihtaum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakan mereka di akhirat. Akhirnya selesai turun dari perahu, itu anak muda pada tobat. Apalagi kita yang bergembira dengan lahirnya Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegembiraan kita menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian udah. Waduh, gak udah diaduk itu. Apa enggak? Sama ya. Udah ya. Jauh malu doa. Jadi jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidina Muhammad luar biasa. Maka kita layak, kita pantas, dan memang sudah sewajarnya kalau kita menyebut Rasulullah dengan kata-kata Sayyidina. Ya, karena sebagian ada yang tidak membolehkan Sayyidina. Ya silakan, itu urusan masing-masing. Tapi kita pakai Sayyidina lantaran adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran kita diperintahkan oleh Allah jangan memanggil Nabi dengan panggilan engkau kepada temanmu seperti kita manggil kawan. Enggak, songong. Kita manggil orang tua ada yang nyebut nama. Bapak kita umpamanya siapa namanya? Ahmad. Oh ya, Pak. Ini siapa dah? Umpamanya namanya Maman gitu. Bapak kita namanya Maman. Apa kita panggil namanya? Man, sini Man. Itu segede-gedenya gabung. Kita manggil orang tua yang dengan sopan. Bagaimana dengan manggil Sayyidina Muhammad SAW? Maka Rasulullah dipanggil Sayyidina. Itu Habib Umar Syarif, ya. Kemudian juga pengarang-pengarang kitab Ghaiyatul Munah dan lain sebagainya. Itu ada kriteria orang yang bisa dipanggil Sayyid. Yang pertama, man sada fi qaumihi, orang yang mimpin kaumnya. Itu wajar dan layak dipanggil Sayyid. Rasulullah mimpin umat, maka Rasulullah layak dipanggil Sayyid. Bahkan Rasulullah pernah lagi duduk, datang salah seorang sahabat, kemudian sahabat Mu'az sampai, itu nggak ada yang diri yang lain. Padahal beliau pemimpinnya di situ, pemimpin Bani tersebut. Maka kata Rasulullah, "Qumu li sayyidikum." Ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 853, adanya sebelah kanan garis kecil. Kayaknya itu terbitnya Pak. Bisa juga kita. Apalagi 2 bulan. Jadi itu kata Rasulullah, bangun diri ketika pemimpin hadir. Itu perintah. Tapi Nabi ketika datang, sahabat pada diri, yang lain pada diri, kemudian Rasulullah duduk. Padahal sebelumnya Rasulullah duduk. Ketika Rasulullah hadir, sahabat-sahabat ini Rasulullah duduk. Namun satu orang yang berdiri, yakni Sayyidina Hasan bin Thabit. Beliau justru mengatakan tatkala disuruh duduk, "Qumu lil azizi aliyya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim."
Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala ma la yaqulu. Artinya di bawah. Jadi berdirilah, apa berdiri bu? Qiyamul aziz alayya fardun. Berdiri buat Rasulullah adalah wajib. Maka nggak layak saya meninggalkan yang wajib. Dan sungguh saya heran orang-orang yang berakal yang paham masa melihat keindahan yang begitu elok, yakni keindahan Sayyidina Muhammad SAW, dia nggak mau berdiri. Akhirnya yang lain berdiri. Itu Nabi tawadu nyuruh duduk. Sebagai sahabat tetap berdiri. Kenapa? Adab. Nabi adab dengan tawadu. Kita punya adab tetap berdiri begitu. Namanya tuh murid hidup. Paham itu ya? Ngerti gitu. Paham. Teman-teman, ini insya Allah kita mau ngadain maulid. Doainnya, amin insya Allah. Udah doain doang. Cakep sih doa, udah habis sudah. Bagus, udah benar-benar doain. Kan masih paham. Ngerti maksudnya, gitu ya. Iya. Saya ngomong, saya udah mudahan disuruh terus-terus, lah kan paham. Keren lagi tuh. Memang model begini. Masya Allah. Jadi luar biasa. Itu akhlaknya daripada Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian disebut Sayyid juga man kasura sawadi ay jaisu. Orang yang banyak pengikutnya. Rasulullah banyak pengikutnya. Bahkan Michael Hort. Jadi kita ngomong gitu Roman boleh banget. Ya Michael Hort itu dalam bukunya beliau mengatakan bahwa pemimpin yang paling utama, yang paling banyak pengikutnya di antara 100 tokoh dunia, yakni Sayyidina Muhammad SAW. Itu ada Rasulullah dipanggil satu. Kemudian apalagi beliau mantafazzahu ilaihin nas inda syari'i. Orang ketika lagi susah ngadunya ke Nabi. Itu kalau orang begitu, ketika ada orang susah ngadunya ke kita pantas tuh dipanggil saya. Asal datang ngaji, kemudian ngaji, tiba-tiba ngaji, nggak tahu dari mana. Ya asal membengkalnya betul, berarti ukurannya gede. Ya kadang begitu, asalnya ngaji, ya tiba-tiba ini orang hadir ngaji. Terus kemudian orang-orang pulang, dia belum. Ini pasti nih. Paham. Tapi biarin aja. Kalau ada orang mau hadir ke majelis ilmu, jangan dikata tumben. Ya, tumben ngaji ya. Ya, ntar dia kagak mau ngaji lagi. Justru rangkul, senengin dia, girangin. Kalau perlu yang biasanya nggak ada kue, kasih kue ke dia. Biar dia girang, biar dia senang. Besok-besok dia ngaji lagi. Ntar lama-lama gantian dia ngeluarin. Jadi Rasulullah tempat mengaji. Bahkan dulu Sayyidah Aisyah, tatkala ada sedikit ya namanya rumah tangga ada sedikit trouble ya, ada sedikit masalah, akhirnya butuh penengah. Penengahnya waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat itu kata Rasulullah, ya Aisyah, ini kita udah ada penengah, gitu. Silakan. Siapa yang mau ngomong duluan? Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, engkau aja yang ngomong duluan. Tapi ngomong yang benar ya. Gitu. Akhirnya yang marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Marah, mau dipukul. Mukul terus dulu mukul, sekencang-kencang mukul pakai siwak. Itu udah paling kencang, udah pakai galok. Pakai siwak terus udah mukul. Sayyidah Aisyah mau dipukul apa? Ayahnya sendiri, Sayyidina Abu Bakar, tapi justru mendekat kepada Rasulullah. Padahal lagi musuhan. Bahasa gampangnya gitu, itu lagi marahan gitu. Dan kita bagaimana? Marahan lebih. Lah benar-benar kabur. Begini lagi ngomel-ngomel ditinggal mancing.
sama istri-istri beliau baik, sama istri-istri beliau. Ini istri aku lagi galak banget. Istri aku disayang-sayang. Tapi kadang terbalik lagi. Bukannya berada jadi pemimpin di dalam rumah tangga, justru diomelin mulu bingung. Sampai ATM dipegang bingung. Repot deh. Gajian yang tiap bulan udah bini tahu bini yang ngambil, buat lemburan bini tahu bini yang ngambil, apa bonus bini yang ngambil. Sekali-kali diambekin sama bini buyang kan, buyang aja lanjut sama dia semua. Nah akhirnya diambekin itu bini pulang ke rumah orang tuanya, bini aja sampai merokok aja susah. Deketin kawannya bagi nama sebelah. Buat romannya boleh kita nyembuhin ya perempuannya. Boleh kita nyimpen, boleh diselipin dikit. Jadi jangan jor-joran juga. Karena apa? Karena dia di harta kita ada bagian istri. Tetapi bukan berarti buat dia semua. Perlu ada simpanan. Itu disimpan, ditaruh yang tempat yang aman. Entah ada ditaruh di bawah jas hujan. Bininya ngisi bensin dibongkar tahun. Itu duit sial itu. Itu tahun juga. Jadi kita jadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kita berakhlak kepada istri baik. Kasih yang dia mau. Boleh kita cakepin. Kita pengen bini kita cakep terus. Beliin pakaiannya yang bagus, beliin make upnya yang bagus. Kalau umpamanya dia biasa pakai apa? MS Go, beliin MS Go. MS Go itu satu paket 380. Sebulanan habis itu. Ya, sebulanan. Nah tapi kalau umpamanya dia mau pakai make up biar cakepan lagi, malamnya biasa pakai apa tuh namanya? Ya ada fiksi Twiggy. Ada Nora, ada Nora. Beli nggak apa-apa, beli juga gitu. Ini kayak kita nih hadir di sini kan istri tahu, saya juga istri saya tahu saya di sini. Begitu pulang juga kalau jadi saya baik gitu. Tenang aja. Jadi beliin biar kita juga enak ya, mandang istri kita jadi senang. Kenapa? Pakai make upnya bagus. Ya, kalau ada pakai Pond's X Miracle itu harganya 180 ribu. Itu ada krim malam, ada krim siang. Jadi biar senang istri. Dia minta apa? Kasih. Kesenangannya istri apa? Biasanya perempuan senang dengan perhiasan, beliin kalau ada rezeki. Dulu Imam Ibnu Hajar dalam keadaan beliau susah luar biasa. Imam Romli dalam keadaan kaya. Ini bisa dilihat dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini kitab kontemporer. Ya sebelumnya ada di kitab-kitab lain, tapi lebih enak di situ tuh. Tukilan-tukilannya banyak. Habib Ali Baharun. Itu di situ dijelaskan saat beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini dalam keadaan susah, istrinya pengen mandi air hangat, yakni nyewa kolam renang dah. Datang ke situ bayarnya 25 real, duitnya kagak ada. Akhirnya dikumpulin aja sama Imam Ibnu Hajar sampai itu duitnya, akhirnya berangkat dah. Sampai sono ternyata itu nggak bisa dipakai kolam renang. Kenapa? Udah disewa oleh istrinya Imam Romli. Imam Romli dalam keadaan kaya. Akhirnya bininya balik. Ya bang, udah bang kagak jadi bang. Lah emang kenapa? Disewa orang sama Imam Romli bininya. Abang gimana sih? Abang sama-sama muridnya Imam Zakaria Al-Shari. Kemudian abang sama-sama imam besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi kenapa abang susah dia kaya? Mulai begitu gini. Saya
juga pengen bang, lagi enak banget nawar barang. Itu berapa itu? Bilang kerinci-kerinci. Dan saya pengen model gitu. Akhirnya kata Imam Ibn Hajar, benar pengen mas. Benar. Pengen pak. Ya udah ikut abang ntar malam. Akhirnya habis tahajud diajak ke sumur. Ayo timba terakhir. Malam-malam suruh nimba air. Begitu nimba ternyata seember isinya emas. Timba lagi 2 ember. Timba lagi 3 ember emas. Kata Imam Ibn Hajar, ambil itu 3 ember atau trek. Waduh bang, 2 ember itu. Kata Imam Ibn Hajar enggak, 3 atau trek. Pilihannya cuma itu. Akhirnya apa kata dia? Kata istrinya soalnya, bang, saya udah lihat karomah abang. Saya udah lihat istiqomahnya abang. Masa saya gara-gara emas tinggalin abang? Enggak. Saya tetap pilih abang ketimbang emas. Paling besok kalau bini kita minta emas aja bersyukur. Jadi intinya kita muliakan daripada Sayyidina Muhammad SAW. Satu lagi dah sebelum itu, bahwa beliau juga kenapa dipanggil Sayyid? Karena diantara Sayyid itu Al-Halim, la yastafizuhu ghadabun. Kasih sayangnya itu tidak akan memunculkan kemarahan. Makanya beliau pernah ditagih hutang oleh Zaid bin Sa'nah, seorang gembong Yahudi dulunya. Jadi beliau berhutang 3 hari belum jatuh tempo didatengin, dibentak-bentak di depan para sahabat. Ada Sayyidina Umar, terus Sayyidina Umar ngomel, bangun dari tempat duduknya, ngebentak balik Zaid bin Sa'nah. Tapi katakan jangan, udah biarin. Padahal hutang kurang 3 hari. Justru apa? Ya Umar, kita bayar hutangnya dan ente tambahin 20 kilo korma. Ya, 5 sok kurang lebih 20 kilo korma dah. Ente balikin duit sekaligus ente tambahin 20 kilo korma. Kenapa? Karena ente udah ngagetin dia. Lah korma, 1 kilo korma nih kalau ajwa. Tahu ajwa? Kamu makan korma pas sama ya. Tahu kan ya? Harganya itu 500.000 sekilo. Pernah tuh? Kaget makan korma. Itu 500.000. Lah kalau 20 kilo berapa? Tapi Sayyidina Umar ngejalanin, dikasih, dipulangin duitnya plus dengan tambahan dengan 20 kilo korma. Akhirnya ditanya, ya Sayyid, itu siapa sih? Itu nggak kenal kan? Anak gembongnya Yahudi, anak pimpinan Yahudi. Tapi kenapa ente bentak-bentak Nabi begitu? Wahai Umar, ketahuilah, tidaklah aku melihat tanda-tanda kenabian kecuali semuanya telah terlihat tatkala aku memandang Rasulullah SAW. Udah kelihatan kalau beliau benar Nabi akhir zaman. Tapi 2 yang belum saya lihat, kudu praktek. Yakni ketika dia dipermalukan, justru bertambah kasih sayangnya. Dia dibentak-bentak dengan sahabatnya, justru dia berkasih sayang kepada yang bentak-bentak. Dan itu saya udah lihat keduanya. Maka saksikan ya Umar, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya masuk Islam tuh ahlaknya Nabi. Jadi ditagih utang justru bayar, padahal belum jatuh tempo. Ini udah jatuh tempo, ngomel. Orang luar aja. Isi datang, dia lagi aja. Kalau nggak mau ditagih jangan utang. Ya, jangan utang. Makanya kalau banyak utang, baca sholawat. Insya Allah lunas itu utang. Biasa dibayar. Dia Allah yang ngatur. Baca aja sholawat. Tapi bukan berarti sholawat ini buat bayar utang, bukan. Tapi kan banyak khasiatnya. Apa aja dah, katakan pisau dapur. Kita punya pisau-pisaunya doang. Pengen belah pohon, tapi kalau nggak ada lagi pakai itu dia kali lama-lama tuh pohon ketembang juga. Sekalipun cuma pakai pisau dapur, karena cuma itu-itunya. Nah makanya saat ini kayak cuma itu doang andalan kita. Sholawat tuh, ya baca sholawat aja banyakin. Terserah mau sholat Jibril boleh, mau sholawat yang lainnya, sholat busro silakan.
baca selawat yang kita bisa. Karena itu menambah kenikmatan. Nanti ada rasa cinta tersendiri. Jadi kehidupan kita juga jadi enak, jadi berkah. Rumah tangga kita jadi rukun. Itu bini jadi baik sama kita. Bahkan bisa nawarin itu, nawarin. Ya pokoknya begini dah ya. Intinya banyakin baca salat kepada Rasulullah SAW. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf bila qaulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita dari awal hingga akhir telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita dan juga dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah kejaran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk menyempurnakan acara kita malam hari ini, kami mohon kehadiran para guru untuk memimpin doa pada guru Syekh. Kita tutup dengan takbir dan zikir la ilaha illallah 3 kali. Mudah-mudahan kita nanti Allah mudahkan juga lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat tersebut mudah-mudahan Allah nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah acara kita dari awal hingga akhir telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan para jamaah untuk bisa berhadapan. Jadi berhadapan dari saf satu dengan saf kedua. Kita akan santapan jasmaninya. Jadi mohon maaf, satu nampan isinya 4 orang. Ya, jadi kami mohon bisa berhadapan, berhadapan, saling berhadapan. Ayo dibaris, jadi nggak berantakan. Mohon maaf yang depan dulu. Minta tolong panitia dipercepat, Yang depan dulu, yang depan dulu.